Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami menyembah Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Oh, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi.
Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu Bapa, ku mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, kami datang menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami puji Engkau, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Syukur padamu dengan segenap hatiku, Abba Bapa, ku mengasihi-Mu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya,
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Oh, oh, oh. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur dalam keadaan sehat, kuat, semangat, dilimpahi anugerah dan berkat Tuhan. Kita kembali disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sudah ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Dr. Benny Syawarjaya dari GBI Puri Indah di Jakarta yang akan bagikan renungan bagi kita semua. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Suara saya kedengaran ya? Oke. Bapak Ibu Saudara, kita tahu sama-sama bahwa Olimpiade Paris baru saja selesai. Olimpiade itu adalah kegiatan olahraga terbesar di dunia ini yang berlangsung 4 tahun sekali. Dan Indonesia kali ini menempati urutan ke-39 dari 206 negara yang ikut Olimpiade. Lumayan. Indonesia dapat 2 emas, 1 perunggu. Nah, salah satu peraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing yang bernama Frederick Leonardo, asal dari kota Pontianak, tempat saya besar. Ketika ayahnya diwawancara, ditanya soal keseharian Frederick ini, ayahnya sempat mengatakan bahwa sejak usia 4 tahun, Frederick ini sudah suka manjat-manjat katanya. Manjat jendela, manjat pagar, dari usia 4 tahun dan sudah diarahkan untuk latihan. Ini luar biasa, jadi kalau Bapak Ibu lihat anak Bapak Ibu punya bakat apa itu jangan dilarang-larang gitu. Bapak Ibu Saudara, peserta Olimpiade hampir semua negara di dunia ini pasti mempersiapkan diri, tidak mungkin tidak mempersiapkan diri untuk dapat menjadi seorang atlet terpilih mewakili negaranya atau seperti mewakili Indonesia gitu, orang-orang yang dikirim. Mereka itu harus punya beberapa kriteria, punya bakat, punya talenta dari cabang olahraga itu yang telah dideteksi. Frederick itu dideteksi dari umur 4 tahun. Selain itu mereka juga harus punya komitmen untuk mengembangkan bakat. Dan mereka harus menyediakan waktu secara khusus untuk berlatih sungguh-sungguh. Mereka juga harus taat dan tunduk pada pelatih dan program yang telah disiapkan. Mereka juga harus punya pola makan yang baik, yang teratur. Dan mereka harus fokus hidup dan pikirannya.
Bagaimana cara menjadi atlet yang baik untuk jadi pemenang. Nah, sudah melakukan atau punya kriteria yang tadi saya sebut saja, belum tentu menang. Karena belum tentu bertanding kan gitu. Sudah bertanding pun belum tentu menang. Apalagi yang tidak mempersiapkan diri. Tidak mungkin bisa jadi pemenang. Nah, ternyata apa yang saya ceritakan ini paralel dengan hidup kekristenan kita. Dalam hidup kekristenan kita pun ada yang namanya perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, ayat ini memberikan sebuah indikasi bahwa hidup kekristenan kita itu adalah hidup dalam perlombaan. Dan perlombaannya itu wajib. Bukan perlombaan yang boleh ikut, boleh tidak. Tapi wajib. Jadi dalam kekristenan itu tidak ada paket penonton. Tapi semuanya ikut berlomba. Dari bacaan firman Tuhan tadi, ternyata kita menjadi Kristen tidaklah otomatis hidup kita langsung berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Itu tidak otomatis. Tadi beberapa kriteria atlet itu, mereka udah menjalankan program, pola makan diatur, latihan, fokus, belum tentu menang. Sama dalam hidup kekristenan kita juga begitu. Menjadi dewasa, menjadi tua, otomatis bisa. Tapi menjadi pemenang lomba dalam perlombaan rohani, itu pilihan Bapak Ibu. Bagian Tuhan, Tuhan menebus manusia, Tuhan menebus kita dari kuasa kegelapan. Tapi bagian yang harus kita lakukan adalah mengerjakan keselamatan, atau dalam bahasa penulis kitab Ibrani, masuk dalam perlombaan yang diwajibkan. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa perlombaan yang diwajibkan itu memang harus kita ikuti. Tentunya supaya kita keluar jadi pemenang, Bapak Ibu. Bukan sekedar ikut lomba partisipasi gitu ya, tapi harus jadi pemenang. Nah, dalam bacaan tadi ada 3 kalimat kunci yang saya mau jelaskan kalau waktunya cukup satu persatu. Kalimat pertama adalah karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Kedatangan Tuhan Yesus menebus umat manusia di dunia ini tidak diresponi oleh semua manusia. Hanya orang-orang yang meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib yang disebut pengikut Kristus atau Kristen. Maka hidup orang percaya harus lebih unggul. Hidup kita harus menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita, supaya mereka ketika melihat perbuatan dan tingkah laku kita, mereka dapat mengakui Yesus yang kita ikuti adalah memang benar sebagai Tuhan semesta alam. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani menulis, karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau ada orang Kristen melakukan kriminal, misalnya korupsi, orang tuh menyoroti agamanya. Ini udah suatu hal yang lumrah. Kalau ada acara gosip TV, ada artis yang cerai, orang soroti Kristen kok cerai gitu. Tapi kalau agama lain orang cuek aja. Kenapa ya? Karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Kalau di kantor ada orang Kristen selingkuh, orang akan bilang, tuh lihat tuh orang Kristen tuh masih selingkuh tuh gitu. Karena Alkitab menulis, di sekeliling kita banyak orang nyorotin hidup kita. Orang melihat, jadi perbuatan orang percaya, perbuatan orang Kristen, itu menjadi sebuah patokan, menjadi sebuah ukuran. Kalau ada orang Kristen jatuh, orang lain senang banget. Tapi kalau orang agama lain kayaknya biasa aja tuh.
Itu karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Makanya hidup kekristenan kita harus benar, Bapak Ibu. Sebab nama yang kita pertaruhkan itu bukan nama pribadi kita, tetapi nama Tuhan Yesus. Disinilah letaknya kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Paulus menulis menjadi surat Kristus yang terbuka. Dengan kata lain, ayat yang kita baca tadi mau mengatakan bahwa anak-anak Tuhan kita adalah duta kerajaan surga di bumi ini. Kita adalah kepanjangan tangan Tuhan di lingkungan di sekitar kita. Maka kita dijadikan sebuah patokan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau ada orang susah, minta bantuan lalu kita nggak tolong, orang bilang, aduh orang Kristen kok begitu ya gitu. Nah itu kalimat yang pertama. Kalimat berikutnya yang kedua yang saya mau soroti adalah marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Bapak, Ibu, Saudara, beban dan dosanya itu bukan perlombaan. Itu proses awal. Seorang atlet yang mau berlatih secara intensif, dia harus menanggalkan atau melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu yang dapat menghalangi atau mengganggu program latihannya. Pikirannya yang tidak fokus, masalah keluarga yang nggak selesai, bertengkar dengan pacarnya, ribut dengan pasangan hidup, ini semua harus ditanggalkan dulu supaya bisa fokus latihan. Kebiasaan makan makanan yang tidak sehat, bangun siang malas-malasan, merokok, itu semua harus ditanggalkan, Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat dulu, Bapak Ibu ingat gak petinju legendaris Mike Tyson. Ingat ya, berarti kita udah tua sekarang gitu ya. Mike Tyson dulu waktu dia kesohor, tapi ketika dia ada di puncak karir, dia punya banyak masalah. Dia mukulin orang di jalan raya, dia melakukan kekerasan pada istrinya, mukulin istrinya. Dia dituduh melakukan penggelapan pajak, gigit telinga lawannya, dan lain sebagainya. Dan hasilnya apa? Dia kalah. Kenapa? Karena dia tidak fokus, karena dia punya banyak beban dan dosa yang begitu merintangi. Begitu pula dengan orang Kristen yang mau mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa supaya kita bisa fokus pada perlombaan iman itu dengan benar sesuai dengan aturan main Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Beban, apa itu beban? Dalam bahasa Yunani itu okos. Okos juga bisa berarti keinginan-keinginan pribadi kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu beban. Lihat orang kaya, pingin kaya. Lihat orang punya ini, pingin punya ini. Lihat orang begini, pingin juga gitu. Itu beban, Bapak Ibu Saudara. Itu menghalangi perlombaan. Kita nggak bisa fokus masuk dalam perlombaan iman kalau kita punya banyak beban seperti itu. Makanya Alkitab itu banyak memberikan nasihat untuk tidak terikat pada harta duniawi. Karena dia begitu merintangi. Beban itu begitu mengganggu perlombaan. Jadi kalau kita tidak menanggalkan beban, kita tidak akan pernah masuk dalam perlombaan itu sendiri. Nah, yang saya khawatirkan jangan-jangan selama ini kita berpikir menanggalkan beban itu adalah perlombaannya. Kita merasa udah berlomba, padahal masih lari di tempat. Kalau dia atlet pelari. Beliau belum lari, belum start, dia masih ngiket tali sepatu lah, betulin bajunya lah, celananya robek lah gitu. Belum lari, tapi dia merasa udah lomba gitu. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau yang datang dari keinginan kita sendiri, inilah yang dimaksud sebagai beban atau okos dalam bahasa Yunani. Dengan kata lain, ketika ada orang Kristen punya banyak keinginan yang timbul dari dagingnya atau keinginan daging, orang ini tidak akan bisa ikut perlombaan yang sifatnya wajib. Dan celakanya lagi, dia nggak tahu kalau dia nggak ikut lomba, dia pikir lagi lomba gitu. Nah, itu beban. Yang kedua, dosa. Dosa itu hamartano atau kemelesetan, tidak kena sasaran. Orang yang hidupnya masih meleset, ini juga sangat merintangi untuk masuk dalam arena perlombaan. Masih berbuat dosa, masih terikat dengan dosa, dendam sama orang nggak dilepas.
menikmati kepahitan, punya dosa keterikatan. Nggak bisa ikut lomba, nggak fokus. Jangan coba-coba masuk dalam arena perlombaan kalau dua hal ini belum diselesaikan. Nah, sekali lagi saya ngomong, banyak orang Kristen itu merasa ketika dia tidak mencuri pada saat ada peluang mencuri, dia pikir dia sudah masuk perlombaan. Belum. Itu baru proses menanggalkan dosa. Ketika dia berkata, aku sudah tidak main judi lagi, sekarang aku masuk perlombaan. Belum. Itu baru menanggalkan dosa, belum masuk perlombaan yang sesungguhnya. Nah, sasaran kita kan sasaran manusia jasmani kita itu sempurna seperti Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Itulah suatu kehidupan ideal yang Bapa inginkan sejak semula, yang harus diperagakan oleh Adam dan Hawa, tetapi mereka gagal. Tapi Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menjadi pokok keselamatan, dia memperagakan sebuah kehidupan yang Bapa inginkan. Seperti itulah kita harus menjadi, Bapak Ibu Saudara. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa dan dosa-dosa yang masih ada harus kita tanggalkan. Beban dan dosa bukan perlombaan itu sendiri. Sebab perlombaan itu adalah bertarung atau mempertaruhkan segenap hidup kita untuk memperagakan hidupnya Kristus. Itulah pertaruhan yang sesungguhnya. Beban dan dosa yang harus kita tanggalkan, lepaskan atau tinggalkan supaya kita dapat berlomba tanpa gangguan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seorang pelari dia tidak mungkin dia lari pakai sepatu ngantor gitu. Tapi banyak orang Kristen dia pikir dia udah lari, padahal sepatunya masih sepatu ngantor. Nggak bisa, harus pakai sepatu pelari. Dia pakai sepatu kerja di pabrik gitu, terus dia ikut lomba lari gitu. Banyak orang Kristen tuh begitu, merasa sudah sedang bayar harga untuk masuk dalam perlombaan. Itu baru proses menanggalkan beban dan dosa. Seorang atlet pelari tidak akan memakai sarung untuk perlombaan lari, kecuali 17-an gitu. Sarung itu bisa mengganggu pergerakan kaki. Dan itu bisa membuat orang tidak menjadi pemenang. Makanya beban dan dosa itu harus ditanggalkan. Tuhan maunya kita untuk tidak membawa barang bawaan. Beban itu bisa, okos tadi itu bisa keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Beban juga bisa diartikan sebagai barang-barang bawaan. Tuhan nggak mau kita bawa barang bawaan gitu loh. Tuhan nggak mau kita hidupnya meleset. Sehingga kita nggak bisa fokus dengan benar menghadapi perlombaan yang Tuhan siapkan hadiahnya. Nah, Bapak Ibu, menjadi perenungan bagi kita pagi ini, siap atau tidak, kita sudah ada di arena perlombaan. Cuman masalahnya tidak semua orang memulai perlombaan itu. Jadi ketika kita meresponi karya keselamatan, kita jadi orang Kristen, suka atau tidak, siap atau tidak, kita sebenarnya sudah ada di gelanggang arena perlombaan. Yang saya bilang tadi, tidak semua orang mulai berlomba. Ada yang menanggalkan proses beban dan dosanya belum kelar-kelar. Dari keinginan yang satu pindah ke keinginan yang lain, punya lagi keinginan yang lain. Lihat orang punya ini kepingin, lihat orang punya itu kepingin. Lihat orang punya mobil kepingin. Lihat orang punya rumah kepingin. Lihat orang punya suami kepingin. Padahal kamu laki-laki loh. Lihat orang punya suami kepingin juga, gimana sih gitu. Saking punya banyak beban gitu. Sampai lupa dirinya laki-laki gitu. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini mari kita merenungkan apakah kita sudah masuk dalam proses perlombaan itu atau kita masih ada di dalam arena tapi belum berlomba. Yang kita harus lakukan sekarang adalah kita persiapkan diri kita. Kita lihat apakah beban dan dosa sudah kita tanggalkan. Kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk masuk dalam arena perlombaan. Sebab ketika kita masuk dalam arena perlombaan itu, tidak ada kata juara 2, tidak ada kata juara 3, tidak ada kata kalah. Tetapi yang Tuhan mau kita menang lomba. Nah, Bapak Ibu,
kita renungkan sepanjang hari ini, apakah perjalanan hidup kekristenan kita masih di sekitar gelanggang lomba di garis start, atau kita udah mulai jalan. Jangan-jangan udah jalan balik lagi, beban dan dosanya ada, mulai lagi, start lagi. Jangan mau diintimidasi dengan kata proses. Proses Pak gitu. Yang Tuhan mau kita jadi pemenang. Jadi suatu hari ketika kita mau nutup mata nanti, kita bisa mengucapkan kalimat yang diucapkan oleh Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, pertandingan iman. Jangan sampai kita pada saat di ruang ICU mau mati, kita takut mengucapkan itu karena kita main-main dengan durasi waktu yang Tuhan kasih. Kita nggak serius berlomba. Mulai membenahi diri kita, supaya nanti ketika ajal menjemput, kita baca ayat ini dengan penuh keyakinan bahwa kita sudah melakukan, aku sudah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Amin. Untuk firman Tuhan pagi ini saya kembalikan kepada Pak Winter. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Benny yang sudah menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sungguh memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Baik, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Sobat Sema, Bapak Ibu yang menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada Pak Siswo, kemudian Pak Yahya, lalu ada Pak Jayadi. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Putri Simorangkir. Lalu ada Ibu Christine, hati-hati di jalan Bu. Kemudian Bapak Budi Hartono, Pak Sulaiman, selamat pagi, shalom untuk Ibu Mike, Pak Roni, Ibu Vera Jennifer ya, dan siapa Bapak Ibu saudara lainnya, orang-orang yang setia dan luar biasa. Selamat pagi, shalom juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui media Facebook, YouTube secara live maupun setelahnya. Di sini ada Pak Santo beserta istri, Ibu Sulam Teng, lalu Ibu Liliswati, Ibu Carol, Mama Endang Kansil di Palu, Pak James Masi, Ibu Elizabeth, Ibu Erida, Ibu Indah, Pak Bambang, Pak Arif dan Ibu, kemudian Pak Rolex ya, Pak Marito Silalahi, lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu, Pak Abraham serta anak-anak yayasan, dan siapa Bapak Ibu saudara lainnya yang mohon maaf tidak di sini yang biasa ikut menyaksikan. Ada Pak Irwan Cokro ya, Pak Suranta dan Bapak Ibu saudara lainnya. Percayalah Bapak Ibu, setiap kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, oh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih untuk pertandingan hidup selama kami ada di dunia ini.
Kami percaya Engkau memberikan kepada kami kemenangan dan Engkau memberikan kami anugerah pertolongan untuk kami menang menghadapi setiap pertandingan dalam kehidupan ini Tuhan. Ada banyak saksi di sekeliling kami. Untuk itu Tuhan, biar kami boleh senantiasa menjadi saksi Kristus, menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan, kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari, sehingga layaklah kami menjadi pemenang Tuhan, dan layaklah kami satu hari bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Beni. Biar Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Biarlah melalui seluruh kehidupannya nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang jadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan biar melalui itu semua Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami terima berkat daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia, tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kau pergi, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat yang berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama, kita katakan amin. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.